Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita hari ini melihat kitab Markus pasal yang ketiga disampaikan oleh Pastor Joas. Setiap kitab Injil kita harus membaca juga latar belakangnya. Sebab ada 4 kitab Injil dan kita tahu setiap kitab ada maknanya. Dan seringkali kita membaca seperti diulangi. Mengapa ada 4 Injil, kitab Injil? Ini untuk menghadapi keperluan zaman. Kerajaan Allah sangat berkelimpahan. Yesus di bumi selama 3,5 tahun dan kita sangat berharga untuk kita renungkan dan bahkan merenungkannya berulang kali. Dan setiap yang pengarang surat Injil ini mereka punya segi tertentu dalam menulis. Ada orang membaca kitab 4 Injil ini dengan berbeda arah aksara, seperti ada yang mengatakan seperti sapi mengenakan atau mengatakan lembu seorang hamba Tuhan, dan penulis kitab Markus ini, pengarang Markus ini, dia hidup di zaman yang bagaimana? Saya percaya ini kitab Markus, yaitu Injil yang pertama, kitab Injil yang pertama, ia sangat dekat dengan para murid ditulis. Markus sangat dekat dengan Petrus, jadi murid sulung dari Yesus. Dan 2 hari yang lalu kita melihat bahwa kitab Markus dia lebih belakang lagi dari kitab surat Paulus dijadikan kitab. Paulus menghadapi penganiayaan Injil, menghadapi tantangan dari masyarakat, dan di gereja banyak keraguan. Seperti kita dalam kebaktian, kita membagikan kitab Efesus. Sesungguhnya di dalam latar belakang situasi, juga latar belakang dari Markus, dan Markus menjadi kitab di zaman yang sulit. Jadi Injil harus dilahirkan, harus didirikan, dan untuk menanggapi di zaman yang diperlukan, di zaman era yang perlu. Pada masa itu, bagi orang Kristen, mereka harus menanggapi satu permasalahan, yaitu dalam masa itu tentu dalam penganiayaan terhadap dibenci oleh pemerintahan Roma. Bahkan Raja Nero membunuh kaum Kristen, dan merasa kebakaran besar disebabkan oleh orang Kristen. Jadi dia tidak menyukai orang Kristen dan bahkan menyalahkan tanggung jawab ini kepada orang Kristen. Kalau kamu jemaat masa itu, bagaimana tanggapanmu? Apakah kamu juga harus balas dendam atau mendukung untuk mengadakan peperangan atau menggulingkan kegelapan? Ini tanggapan dari kitab Markus. Dan Yesus, kita terhadap Yesus Kristus kita punya pengharapan. Kalau Yesus, engkau ada di sini, mengapa engkau membiarkan kami dianiaya? Yesus, kalau engkau nyata, mengapa engkau tidak menjadi raja untuk menggulingkan pemerintahan ini? Yesus, kalau engkau nyata menghadapi Petrus, menghadapi kematian Paulus dengan Petrus yang mati martir, dan juga para murid
bagaimana tanggapannya. Selain kita di sini membaca dari mujizat Yesus, dan terlebih lagi kita harus melihat bagaimana kamu dan aku, bagaimana kita menanggapi masa yang dalam tuduhan, menanggapi hati orang yang di zaman yang rusak, di zaman yang tidak dimengerti. Semua akan bertanya, di mana engkau Yesus? Demikian juga pengarang di masa itu. Mereka menggunakan kitab Markus, Injil Markus, untuk memberitahukan orang di masa itu di mana orang merasa tidak ada Allah, dan memberitahukan kepada mereka anak Allah. Bagaimana dia menanggapi, dan kita pun harus belajar untuk menanggapi. Dan juga dalam pengkhotbah juga menyatakan bahwa Yesus anak Allah. Kalau dia juga menurut anak Allah, dia berkuasa dan akan menanggapi keperluan di masa itu. Dengan tema kita berikan di hari ini, di zaman yang gelap, teladani anak Allah. Teladani anak Allah. Ayat 1 sampai dengan 2 menerangkan permula di Markus pasal 1 ayat 1 mengatakan ini permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ini di zaman kegelapan di mana perdebatan tentang kebenaran, dan kita melihat di pasal yang ketiga di mana anak Allah dia hidup di zamannya, di masa itu dengan menggunakan tindakan apa untuk memberitakan kebenarannya. Sesungguhnya kalau kita berkata harus memperluaskan Injil, bagaimana Yesus untuk melaksanakannya? Kita lihat ayat 1 sampai dengan 6. Anak Allah di saat kapanpun tetap menyembuhkan. Ayat pertama, kemudian Yesus masuk ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Dari pasal pertama, Yesus telah berulang kali masuk rumah ibadah. Sebab di situ tempat ia memberitakan Injil, di mana tempat menyembah beribadah kepada Allah. Dan bersamaan waktu tempat yang harus diperbaharui. Dan di zaman itu kepercayaan harus diperbaharui. Jadi Yesus berulang kali masuk rumah ibadah, mengusir setan, menyembuhkan penyakit, dan juga memberitakan kerajaan Allah kan. Dan di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati, tetap mereka bukan mengamati orang yang mati sebelah tangan, tetapi mereka berusaha untuk mempersalahkan Yesus, ingin menjatuhkan tuduhan pada Yesus. Dan Yesus di hari Sabat menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya itu. Jadi ayat ke-4, kemudian dia bertanya, katanya kepada orang banyak. Poinnya, orang-orang banyak bukan mungkin melihat mujizat, tetapi ingin menjatuhkan tuduhan. Jadi ayat ke-4, dia bertanya kepada mereka, katanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Mereka sesungguhnya tahu jawabannya. Di rumah Allah, apakah dia Allah yang maha pengasih? Dia Allah yang pengasih. Apakah dia Allah yang menyembuhkan? Iya. Tetapi mereka diam. Mengapa mereka tidak menjawab? Sebab tujuan mereka telah salah.
Mereka sangat ingin menggunakan peraturan di hari Sabat, tidak boleh melakukan sesuatu untuk menjatuhkan Yesus, menuduh Yesus, sehingga ayat kelima jawab anak Allah. Ia berduka karena kedekilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling kepada mereka. Anak Allah penuh dengan amarah. Mengapa? Jawaban yang mudah, tetapi hati kalian dekil. Lebih baik berdiam diri. Lebih baik melihat orang yang sakit masih tetap dalam sakitnya. Dalam pandangan mereka, Hanan dipenuhi kebencian, benci kepada Yesus. Jadi Yesus menyembuhkan orang itu. Tapi mujizat bagi orang banyak itu tidak ada gunanya. Sebab orang Farisi bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh Yesus. Di zaman ini, poin dalam penyerangan Yesus, orang-orang akan menyerang Yesus. Orang-orang akan banyak menggunakan bingkai-bingkai untuk menuduh Yesus. Bahkan hukum Taurat juga digunakan untuk alat untuk menjatuhkan Yesus. Tapi tanggapan Yesus, dia tidak peduli terhadap pandangan orang. Dan kapanpun sewaktunya, apa yang harus dilakukan, ia lakukan. Yang harus disembuhkan, ia pun menyembuhkan. Saudara semua, di zaman kita sekarang, adakah kamu merasa setiap tindakan orang akan tanggapan yang berbeda-beda? Bahkan tanggapan orang bisa saja dengan besar, terlebih lagi di media. Rupanya setiap orang tanggapan terhadap satu perkara bisa dibesar-besarkan, bahkan bisa dibesar-besarkan sampai pada langkah tuduhan, kemarahan. Kita hidup di zaman ini yang begini, menghadapi bencana kebakaran lalu. Pilihan kita tentu untuk menghibur, mengasihi. Tetapi ada suara yang lain, yaitu yang muncul karena ketakutan dalam menanggapi. Ada orang memilih dengan berhenti dalam kegiatan-kegiatan tujuannya. Ada orang yang berhenti dalam setiap kegiatan untuk tujuan untuk merasa duka dan menyembuhkan. Tapi saya mendengar juga ada orang berkata kalau tidak melakukan demikian akan disebarkan di media. Saudara semua, kita hari ini harus memilih untuk meneladani anak Allah dalam keadaan waktu apapun. Orang bisa saja berbeda suara, melakukan yang harus dilakukan atau tidak harus dilakukan. Tapi Yesus mengajar kita walau tetaplah untuk menyembuhkan. Ini juga misi dari Gereja 611 untuk menyembuhkan orang yang remuk hati. Roh Allah pada kita sehingga orang yang remuk hati disembuhkan. Ini merupakan arah dari tujuan pelayanan kita, bukan karena pandangan orang, tetapi orang dengan yang remuk hati bisa datang di hadapan kita. Orang yang hancur hatinya datang di hadapan kita. Kita bisa berdoa untuk sehingga mereka juga mendapatkan kesembuhan. Di sini kita memilih untuk ada orang tidak dapat memilih dalam, tapi Yesus mengajar kita yang harus kita lakukan, yang harus disembuhkan kita sembuhkan. Di hari Sabat melakukan kebaikan untuk menyelamatkan nyawa itu boleh, dengan kebalikan maknanya.
ya itu yang harus dilakukan, tiada halangan dalam hukum. 7-12 anak. Di sini banyak orang yang mengikuti Yesus. Yesus melakukan yang ia lakukan dan masih banyak orang yang mengikuti dia. Tahukah dia orang Farisi dan orang Herodian, orang-orang yang punya pengaruh tidak suka kepada Yesus? Ini ada rahasia yang dibukakan, tetapi banyak orang yang tetap mengikuti Yesus sebab mendengar apa yang Yesus kerjakan. Sehingga dari Idumea, dari Yordan, Tirus Sidon datang kepadanya. Ada orang yang datang tanpa tujuan, tapi ada juga yang datang membawa sakit penyakit mereka untuk mencari Yesus. Jadi pengarang menulis satu kesimpulan ayat 11, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Di zaman itu para pengikut murid-murid Yesus tidak tahu akan identitas Yesus. Dia tidak tahu dia anak Allah. Yang mereka tahu bahwa Yesus punya kuasa atau nabi yang penuh dengan belas kasihan dan mereka mengikuti dia. Orang-orang ini mereka tidak tahu mengikuti Yesus sama dengan mengikuti Allah agar lebih lagi ingin mengenal orang yang punya kuasa ini. Tetapi para roh-roh jahat tahu sebab identitasnya sesungguhnya adalah anak Allah. Apakah itu tidak baik? Agar semua orang tahu bahwa dia anak Allah. Dan Yesus waktu dia masih di bumi, dia telah melaksanakan misinya setengah. Tetapi di sini Yesus melarang dia untuk memberitahukan siapa dia. Mengapa Yesus mempunyai tanggapan demikian? Sebab dia tahu bahwa misinya di bumi belum selesai. Dia tidak mau bahwa orang-orang membawa pengharapan yang salah terhadap dia. Bagi orang di masa itu mengenal Yesus, dia orang yang punya seperti Allah yang yang ada bentuknya di hadapan dia, bisa meminta mujizat, keajaiban, dan di masa orang sangat ingin ada Mesias yang membawa untuk di sistem pemerintahan agar ia bisa menggulingkan pemerintahan Roma. Tapi Yesus punya tujuan untuk menyembunyikan dirinya, dia memilih untuk menyembunyikan dirinya sendiri, tidak mau mengumumkan identitasnya sebab dia tahu sebab yang ia ingin agar orang-orang yang mengandalkan bukan yang berbentuk yang bisa dilihat atau yang mereka andalkan memberikan pengharapan terhadap dia untuk menggulingkan pemerintahan Roma. Sesungguhnya ia ingin, yaitu karena percaya dibenarkan. Yesus menyelamatkan orang-orang dari yang jahat. Tetapi pada masa itu orang-orang belum tahu atau punya sifat yang belum tahu bahwa bagi mereka sakit karena berdosa. Yesus waktu itu belum lagi disalibkan. Jadi dia memilih untuk menyembunyikan diri. Di zamannya Markus, bagi orang Kristen juga harus mempunyai pilihan. Bagi mereka di masa itu yang dihadapi pemerintah Roma menganiaya kita, bagaimana kita menanggapi? Pada saat Markus menulis poin ini, dia melihat situasi gereja di masa itu. Belum saatnya. Ini bukan pilihan kita untuk memilih menggulingkan pemerintahan,
Tetapi pilihan kita sekarang memilih anak Allah dan memilih untuk merahasiakan, sehingga hati orang terhadap Allah punya pengharapan. Dan terhadap Injil, bagi mereka Injil penting. Menggulingkan pemerintahan itu bukan hal yang bukan yang terpenting. Tetap menunggu seperti anak Allah di sini dalam menunggu Allah Bapa. Kita sangat ingin di dalam kita ingin menunjukkan kuasa Allah, tetapi kita harus meneladani anak Allah. Dia punya aturannya sendiri. Ada waktunya dia menyatakan dirinya, ada waktunya dia merahasiakan dirinya. Nanti karena waktu Tuhan, ini adalah kuasa Allah. Dia tahu dalam waktu apa yang harus ia lakukan. Walaupun dia merasakan diri, dia tetap anak Allah. Poin ketiga ayat 3-19. Anak Allah mendirikan murid-murid untuk menanggapi zaman. Kerasan Yesus bukan sembunyi di atas bukit, menghadapi orang-orang yang hendak membunuh dia, menghadapi orang-orang yang salah pengharapan terhadap dia. Dia tidak satu persatu menanggapi, tetapi dia menggunakan tindakan dalam menanggapi. Di zaman kegelapan yang diperlukan, apakah itu? Yesus tidak memilih menyembuhkan semua orang. Ada banyak orang yang punya keperluan. Yesus tidak mungkin satu persatu menyembuhkan mereka. Tapi Yesus melakukan satu hal, juga mengajar kamu dan aku untuk mendirikan murid-muridnya untuk menanggapi keperluan zaman. Kemudian Yesus naik ke atas bukit. Dia memanggil mereka dengan yang dikehendakinya. Dia memanggil orang-orang yang bersedia mendengar dan mengikutinya. Tidak semua orang ia pilih, bahkan di dalam kelompok ini memilih 12 orang, yaitu 12 murid. Dia memanggil orang-orang yang dikehendaki dan mereka pun datang kepadanya. Kemudian menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutus memberitakan Injil. Ayat yang terpenting di sini ayat 14, yaitu menetapkan 12 murid. Bagaimana Yesus menetapkan atau dia memilih 12 orang, kemudian menetapkan mereka 12, dan waktu mereka dipanggil sudah di situ menjadikan murid. Menetapkan atau artinya mengubah jiwa 12 orang ini. Dia menetapkan, dia memilih mereka bukan langsung jadi murid langsung, tapi mereka Yesus di sini mendirikan ke-12 ini artinya dia membentuk, membangun, mengubah kehidupan 12 orang ini terlebih dahulu. Ini pengembalaan. Anak Allah di masa kegelapan, ia memilihkan cara untuk menetapkan 12 murid untuk menanggapi keperluan zaman, menghadapi Kaisar Roma yang menyerang orang Kristen, menghadapi orang dianiaya bahkan mati martir. Yesus telah memberitahukan kepada kita masih tetap harus mengembalakan. Kalau kamu membaca kitab 1 Petrus, saya percaya Injil Markus juga sama dengan
uh, Petrus, kitab Petrus. 1 Petrus menerangkan tentang apa? Untuk mengembalakan. Di dalam ada mahkota yang tidak akan rusak. Saudara semua, ini mengajar kita bagaimana menanggapi keperluan dunia zaman. Kita melihat Hong Kong, masyarakat banyak yang dibutuhkan. Kamu harus membantu orang-orang yang miskin dan banyak keperluan, atau dalam masyarakat yang lemah. Mungkin juga bisa di sini menyatakan kegelapan dunia. Sesungguhnya banyak dalam segala bidang memerlukan banyak keperluan, dan kita bisa menjadi orang yang memberitakan atau mengeluarkan suara kita, menggunakan kita untuk mengubah kehidupan orang. Kita menjadi orang Kristen, menjadi terang untuk diserahkan di mana-mana. Tapi Yesus Kristus di sini memilih menggarisbawahi yang paling pilihan yang paling penting. Bukan hanya dia menyembuhkan, dia memilih tempat, bahkan juga mengembalakan, dan di tempat itu ia menetapkan murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Semakin banyak murid-muridnya Tuhan, maka semakin banyak pengharapan di dunia. Seperti dari Pastor Joshua dalam doa, menara doa, kalau semua tempat ada terang, maka dunia pun akan berubah. Kalau di setiap tempat ada imamat yang rajani, ada orang yang takut akan Tuhan, maka situasi bisa berubah. Ini pengajaran dari Kristus. Dia menetapkan ke-12 muridnya, memberikan kuasa kepada mereka dengan pengembalaan untuk menanggapi keperluan zaman. Seperti kita hari ini bangkit menjadi orang Lewi. Sering-sering saya berpikir bagaimana saya bisa mempengaruhi dalam bidang pendidikan, dan dari ini memang pengharapan saya, cita-cita saya dari waktu saya sekolah. Hari ini saya menjadi orang Lewi, asal saya mengembalakan, maka cita-cita saya akan terus berjalan. Dan murid-murid saya tidak tahu mengapa semakin banyak menjadi guru. Seperti roh saya menjamahkan hati para murid-murid saya. Saudara semua, tahukah kamu kuasa dalam pengembalaan pada saat kamu mendirikan murid-murid, kami masih tetap bisa mempengaruhi dunia, bahkan mempengaruhi kamu melebihi apa yang bisa kamu lakukan. Ini panggilan Allah terhadap gereja 611 dan juga pilihan bagi kita sebagai anak-anak Allah. 22 kemudian di ayat 20 sampai dengan 30, anak Allah banyak yang tidak memahaminya. Waktu itu masuk di sebuah rumah, belum lagi dia makan. Di sini para kerabatnya menarik dia. Apakah dia sudah tidak waras? Sebab mereka tidak bisa percaya bahwa Yesus yang mereka kenal dari anak tukang kayu di sini menyembuhkan penyakit, melakukan banyak mukjizat, dan banyak orang mengikuti dia. Mereka tidak melihat sendiri apa yang dia lakukan. Yesus yang ia lihat. Mereka seperti tidak mengenal Yesus. Bahkan ragu. Kekuatan itu datang dari penghulu setan. Kerabat Yesus demikian, ahli-ahli Taurat juga demikian pemahaman terhadap Yesus. Tapi Yesus menjauh mereka. Iblis tidak dapat mengusir iblis. Hari ini saya mengusir iblis. Bagaimana kekuatan itu datang dari iblis? Satan tidak akan
bodoh untuk saling membunuh. Setan tidak akan melawan dirinya sendiri. Apalagi kamu harus tahu, aku mengenal Yesus, orang yang dikenal orang banyak. Yesus menanggapi ketidakmengertian orang banyak. Terlebih satu pandangan yang saya merasa Tuhan memberikan saya temanya hari ini, tanggapannya ayat 8:30, dan katanya ayat 28, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni, ia semuanya hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Satu terang kebenaran. Pada saat orang ragu akan kebenaran Yesus, dia dikerasukan setan, tetapi di sini Yesus tahu bahwa ini pengaruh dari Roh Kudus. Yesus mempunyai pandangan pada orang-orang yang tidak memahami. Yesus punya pandangan yang lain. Ini adalah pandangannya kekal. Dia tahu bahwa orang dunia tidak tahu apa yang ia kerjakan. Bahkan dia tahu orang-orang ini mungkin pada saat mereka menghujat Roh Kudus, mereka memiliki nasib yang yang buruk. Menghujat Roh Kudus yaitu menghujat, mengatai Roh Kudus. Dia memberikan dukungan, mereka memberikan beritahu kepada mereka, memberi semangat mereka, janganlah menghujat Roh Kudus. Selain di dunia ini masih punya konsep yang lain. Mungkin orang berkata, aku ragu, kamu dikerasukan setan, kamu dikuasai oleh roh-roh jahat. Tapi Yesus menggunakan pandangan yang lain, yaitu ia tidak mendapatkan ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berdosa kekal. Walaupun banyak orang yang tidak mengerti, tapi bagaimana anak Allah menanggapi yang ia tanggapi, yang ia pekerjaan Roh Kudus menghadapi tidak mengertian orang. Saya percaya dia dengan hati menyuruh mereka ada juga ada dosa yang tidak dapat diampuni, tapi juga ada pengampunan yang kekal, anugerah yang kekal, dan juga hidup yang kekal. Dalam kehidupan apapun, saya ingat waktu kita di Revival Saturday menyembuhkan akan hati yang tertekan. Kami memanggil yang dilokai. Hampir semua di arena di kebaktian, semuanya dijamah oleh Roh Kudus. Mereka pun menangis. Mereka terharu. Ada kalanya kita juga tidak mengerti, tapi Yesus ada. Kita pun ada. Tapi bagaimana tanggapan dari Yesus? Percayalah pada yang kekal. Situasi dunia tidak dapat kita jawab selamanya. Kita bisa saja menggunakan kebenaran untuk menanggapi, tetapi juga banyak rahasia yang tidak kita pahami. Seperti orang-orang yang menyerang Yesus, mereka pun tidak mengerti, tetapi Yesus dengan pandangan kekal untuk menanggapi mereka. Dan kita pun harus belajar dalam mempunyai pandangan ini untuk mengatasi yang tidak dimengerti. Kemudian 31 sampai 35, orang-orang yang melakukan kehendak Allah, itulah saudara dari anak Allah, keluarga dari anak Allah. Di situ datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka di luar. Ada orang banyak duduk melingin dia. Mereka berkata kepadanya, Yesus, ibumu, saudara-saudaramu ada di luar ingin menemuimu, menantimu.
Di sini Yesus tidak langsung menjawabkan ibu dan saudara-saudaranya, tetapi dia berkata, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku. Ada orang yang bercanda berkata, mengapa Yesus seperti orang yang tidak menghormati? Yesus bukan dia tidak punya menghormati, tetapi punya tujuan, sebab ia ingin mengatakan di poin yang 35, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Melakukan kehendak Allah. Yesus ingin berkata kepada orang yang merindukan dan mengikuti dia bahwa akulah anak Allah. Di bagian sebagai anak dalam identitas sebagai manusia, tentu saya terhadap ibu saya dan saudara saya punya hubungan, tetapi dia menyatakan di hadapan banyak orang, aku adalah anak Allah dan terhadapmu aku punya hubungan. Barang siapa yang melakukan kehendak Allah, kita memiliki hubungan. Dan dia berkata saudara, ibuku dan saudara-saudari ini tidak ada sangkut dengan semua pada dalam kedudukan yang sama, yaitu barang siapa melakukan kehendak Allah. Yesus bersama waktu berkata kepada orang-orang yang mengelilingi dia harus mengatasi waktu orang-orang yang merindukan Yesus. Di zaman Markus, lewat kitab Markus, berkata kepada orang yang lagi dianiaya bahwa aku tidak akan meninggalkan kalian walaupun kalian di matamu menghadapi penganiayaan dan kesulitan. Kamu mungkin akan bertanya, mengapa Yesus engkau tidak melepaskan aku dari pemerintahan Roma? Mengapa Yesus kamu tidak menyelamatkan gereja? Yesus, mengapa engkau tidak langsung agar Kaisar Roma segera berlalu? Tapi Yesus menggunakan kata ini untuk menghibur mereka. Teruslah lakukan kehendakku, aku ada hubungan denganmu, aku tidak akan meninggalkanmu. Walaupun kamu tidak banyak yang tidak kamu mengerti, tetapi aku tetap menganggap kamu sebagai keluargaku, orang-orang rumahku. Kamu punya semangat, punya iman. Anak Allah. Bagi anak Allah, yaitu barang siapa yang melakukan kehendak Allah, itulah saudara orang rumahnya, saudara-saudaranya, orang rumahnya. Kiranya Tuhan di dalam kita, di dalam kita orang-orang yang melakukan kehendak Allah, kita datang ke renungan pagi setiap hari, kita harus melakukan kehendak Allah, dan kita kembali di tempat kerja, kita harus berusaha menjadi pohon kehidupan. Baik kita mengembalakan atau digembalakan, kita sangat ingin mengerti akan kehendak Allah. Hari ini Yesus berkata, menghibur kamu dan aku. Kamulah orang rumahku. Aku menyertaimu. Zaman dunia dalam kegelapan, tetaplah teladani anak Allah. Kita pasti akan mendapatkan pengharapan yang kekiranya firman Tuhan menjadi penyemangat bagi hidup kita. Yesus anak Allah. Kita orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya，前来敬拜永远的君王。哈利路亚，哈利路亚，大声宣告主荣耀降临。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，前来敬拜永远的君王。哈利路亚，哈利路亚，哈利路
声宣告主荣耀降临，荣耀尊贵，能力权柄归于你，你是我的救主，我的救赎，荣耀尊贵，能力权柄归于你，是配的，你是配的，你是配的，你是配的，我的敬拜。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，全来敬拜永远的君王。哈利路亚，哈利路亚，大声宣告主荣耀降临，荣耀尊贵，能力权柄归于你，你是我的救主，我的救赎，荣耀尊贵，能力权柄归于你，你是配的，你是配的，你是配的，我的敬拜。荣耀尊贵，美丽无比，神的儿子，耶稣我的主，荣耀尊贵，美丽无比，神的儿子，耶稣我的主。荣耀尊贵，美丽无比，神的儿子，耶稣我的主。荣耀尊贵，美丽无比，神的儿子，耶稣我的主。荣耀尊贵，荣耀尊贵，美丽无比，神的儿子，耶稣我的主。荣耀尊贵，美丽无比，神的儿子，耶稣我的主。全我的赞美你。 Tuhan kami memuji Engkau, Tuhan Engkaulah Tuhan kami dan keselamatan kami. Tuhan kami memuji Engkau karena penebusan dan keselamatan di zaman ini dinyatakan. Saudara semua, mari kita berdoa untuk memuji Tuhan Allah kita. Di gereja ini menyambut pekerjaan Roh Kudus dan Roh Kudus dengan bebas bekerja. Kita ada kesembuhan, ada pengembalaan, kita bersyukur ada pekerjaan Roh Kudus di gereja kita. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, saya berterima kasih di setiap minggu, di setiap renungan pagi, di setiap membawa kerinduan dan keperluan, baik keperluan jasmani dan rohani. Tuhan, kami mengalami kuasa Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus kami. Saudara semua, di hari ini kita Markus pasal ketiga mengatakan pekerjaan Roh Kudus, pelayanan Yesus
dan juga gereja kita. Ya, ada gereja yang mengikuti Roh Kudus, dan saat ini kita dua-dua bisa berbahagia. Pada saat kamu datang ke gereja 611, adakah kamu menghadapi omongan orang lain mengapa kamu datang ke gereja 11 atau ke gereja yang lama? Akan bertanya mengapa kamu, ada orang bertanya mengapa kamu harus berbahasa roh, sehingga ini membuatmu merasa susah hati atau susah untuk mengatasinya. Kita bisa berbagi kalau kamu punya menghadapi yang demikian.弟兄姊妹，如果彼此分享完咧，可以互相嘅代禱為到對方禱告，求神咧真係除去 Kita bisa berdoa 對方咧喺別人咧喺一啲嘅唔好聽嘅説話裏面啦，或者俾啲壓力裏面咧，求神咧去釋放佢，讓佢有嗰個信心，繼續咧跟隨聖 kita 靈， mohon 跟 Tuhan 隨神，我哋可以互相 akan dia dan dia percaya untuk terus
Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Saudara, Roh Kudus, kami merindukan ke roh kebenaran. Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami agar kami mengerti akan pekerjaan Roh Kudus begitu indah. Terima kasih Roh Kudus. Oleh karena Engkau kami bisa mengenal Yesus Kristus. Tapi Tuhan, kami juga mengaku pada saat kami mengikuti Roh Kudus, pada saat kami mengalami pekerjaan dari Roh Kudus, kami akan menghadapi banyak serangan atau tekanan, sehingga hidup jiwa kami pun dilukai. Banyak sekali pergumulan atau keraguan. Tuhan, di dalam hati kami menghadapi beban. Di zaman ini Tuhan, kami percaya Roh-Mu Tuhan masih tetap bekerja. Roh kebenaran, Roh Kudus, Engkau tetap untuk menuntun, membimbing kami. Tapi Tuhan, kami berseru kepada Engkau untuk menjamah kami, hati sanubari kami setiap orang. Hati kami tertekan, terluka oleh karena keraguan, tidak mengerti atau tuduhan. Bahkan banyak orang bertanya mengapa harus datang di tempat ini sekarang. Apakah ada pekerjaan dari Roh Kudus? Tuhan, tolong kami, sembuhkan hati kami setiap orang pada saat roh kebenaran, pada saat menggunakan terang abad dari kami tetap teguh untuk mengikuti Roh Kudus. Tuhan, sembuhkan terhadap tuduhan orang atau kata-kata orang yang melukai hati kami. Engkau sembuhkan kami Tuhan, dan kelemahan kami Tuhan, mohon Engkau kuatkan kami. Kami berharap kepada Engkau, dan Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Tuhan, Engkau adalah Allah Tuhan kami, Allah kami. Di dalam kami Engkau pun tahu, di dalam kami mengikuti apa. Dalam nama Tuhan Yesus, mengikat segala kuasa keraguan, kuasa kejahatan yang dalam nama Tuhan Yesus, perintahkan kuasa kegelapan yang membuat keraguan keluar dari tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengambil pedang untuk mematahkan, menghancur segala panah dari keraguan, dari kata-kata yang menolak, menentang Roh Kudus. Mencabut semua panah-panah jahat ini, pergi dari saudara-saudari kami, pergi ke bawah kakinya Tuhan Yesus. Dan segala ketakutan saya perintahkan, segala keraguan semuanya pergi dari saudara-saudari ke bawah kakinya. Dan nama Tuhan Yesus, nama Yesus adalah perisai kami dan pelindungan kami untuk menahan segala panas si jahat. Dan kami nyatakan Roh Kudus memenuhkan kami setiap orang, penuhkan hati kami, kuatkan iman kami setiap orang. Kami memuji Tuhan. Kudus penuhilah kami setiap orang. Penuhilah kami Tuhan. Penuhilah aku
渴慕佢，更多嘅，更多嘅，更多嘅。充滿我哋，更多嘅。主啊，你將生命樹嘅呢一個誕生嘅呢一個嘅異象， Tuhan beri 呢個 kami 誕生 dari 嘅水 pohon 流氣 kehidupan 盛， hati 主啊， yang 你充 kokoh. 滿喺我哋每一個人 Berhenti 嘅 di 生 dalam 命嘅 hati 當 kami, 中。 kekecilan kami 主啊， ini 你開啟， tanam ke 你 dalam 開 hati. 啟我哋每一個嘅人。 Bukalah 主啊，開啟我哋靈裏邊嘅眼睛， kami agar kami bisa 開啟我哋嘅靈。 merasakan. 主啊，你開啟我哋。 Tuhan buka mata kami. Di saat ini kan kita masuk di dalam arusnya Roh Kudus. Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk membuka hati kami setiap orang. Pada saat Pastor Joshua terus menyampaikan misi pohon kehidupan dan berkata, Yesus, Engkaulah pohon kehidupan. Pada saat kita percaya Yesus, kita masuk di dalamnya. Kita adalah pohon kehidupan. Yes, Tuhan, kami adalah pohon yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dipelihara, yang diajar dalam pohon kehidupan. Tuhan, beri agar hati kami menanggapi Roh Kudus, menjauh dari Tuhan di dalam kami. Adakah suatu hal yang masih ada di dalam hati kami, masih menghalangi, melawan, atau menolak Roh Kudus akan pewahyuan atau petunjuk dari Engkau? Roh Kudus, bukakanlah seperti Yesus dulu, di mana dia di hari Sabat dia waktu dia masih di bumi, dia menyembuhkan orang Sabat. Orang akan mengatakan, orang berusaha membunuh dia, bahkan orang menghujat Roh Kudus, bahkan mengatainya. Tuhan, mohon Engkau masuk di dalam kami. Adakah di dalam hati kami suatu saat suara yang sering-sering menghujat Roh Kudus, yang menentang atau melawan pekerjaan dari Roh Kudus? Kita punya waktu yang teduh. Kita renungkan, koreksi diri kita. Pada saat Roh Kudus mengingatkanmu di dalam hatimu, setelah semua kita harus bangkit. Yesus berkata kepada kita harus masuk agar kita bisa mengusir segala kekerasan hati kita. Saudara semua, kita berdoa, katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau tolong aku, Engkau masuk di dalam hati sanubari saya dan mengikat segala yang menghalangi sehingga aku tidak masuk di dalam arus dalam bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus, hari ini Tuhan, dalam-Mu Tuhan mengikat dia, segala yang menguat dari roh saya, dari jiwa saya, Engkau usir dari hidup saya.
Kamu berkata, apakah itu hukum-hukum atau kamu tidak mau ada orang Farisi atau tradisi, atau kami masih dalam 3 gunung yang masih menggoncangkan imanmu sangat ini. Tuhan berkata kepada Yesus, Yesus, engkaulah penyelamatku, engkaulah Tuhan penyelamatku. Lewat Roh Kudus engkau masuk ke dalam hati saudara, usir, engkau mengikat segala yang penghalang-penghalang yang di dalam hidupku. Mari kita bersama berdoa. Kita bisa berkata dengan lagu bahasa roh, nyanyian roh, atau dengan kata biasa di pagi hari. Kiranya Injilmu kita mohon pada Tuhan agar kiranya Injil masuk di dalam hati kita, dalam hati saudara Tuhan, yang orang yang membuat kedengkilan ini, yang menghalangi agar yang menjadi penghalang Roh Kudus bekerja di dalam penolakan terhadap Roh Kudus. Hari ini saya mengikat kamu dan menghentimu untuk pergi di dalam kehidupan saya. Mari kita bersama hari ini harus keluar dari hidup kita, dari hidup secara bara-bara. Hakim di dalam jiwa kita yang menghalangi kita mendengar Roh Kudus, yang menghalangi kita mendengar Roh Kudus sama perintah kuasa yang diberikan Roh Kudus, otoritas dari gereja mengikat semua di dalam kita, yaitu roh yang menghalangi Roh Kudus, dan juga saya mengikatmu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mematahkan menghancurkan kuasa-kuasa dari Beelzebul dan dari nenek moyang kita yang melawan Roh Kudus, melawan kebenaran Tuhan, melawan pekerjaan kuasa ini. Hari ini harus pergi dari hidup kita, pergi dari hidup. Dalam nama Tuhan Yesus saya menghancurkan segala keraguan, tidak percaya yang datang dari Beelzebul, yang mencekam kehidupan kita, yang melawan jiwa kita, manusia jasmani kita, rohani kita, semuanya itu saya menghardikmu, pergi dari kehidupan saya, mematahkan segala dari kuasa dari naga, dari tradisi Cina, segala kuasa ini yang menghalangi ular tua, mengikat kamu, kuasa dari Beelzebul, penghulu setan semuanya keluar dari kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi hati yang hidup untuk menggantikan hati yang keras. Kiranya sehingga hidupmu bisa menampung nafas dari kehidupan Yesus, dan nama Tuhan Yesus mengurapimu agar telingamu agar kamu bisa mendengar suara dari Roh Kudus, mendengar firman dari Roh Kudus, dan juga mengurapi hati kita agar mata kita bisa melihat bimbingan dari Roh Kudus, dan mengurapi hati kita bisa mendengar dan bisa bersedia mengikuti Tuhan, mengurapi kita seperti 12 muridnya Yesus. Kita mendengar dan kita mengikuti dan kita menanggapi. Tuhan, kami berterima kasih. Bersama kita menyembah Tuhan. Katakan kepada sebelahmu, aku telah menjadi manusia baru, aku diperbaharui.
Jadi Roh Kudus menyerangi kami sebab kerajaan-Mu ada di dalam kami. Bukan kerajaan iblis, tetapi kerajaan yang menyembuhkan, mengusir setan. Tuhan, ini janji-Mu. Engkau selalu berkata tentang kerajaan surga. Tuhan telah kerajaan surga-Mu telah datang ada pada kami, pada gereja kami, sehingga kami menjadi satu kerajaan, sebagai saudara-saudari. Hubungan ini menjadi anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita semua mengalami akan kerajaan surga di dalam untuk memberitakan Injil. Sekiranya hidup kami dipakai agar supaya kerajaan surga dinyatakan di bumi, menyatakan kemuliaan-Mu. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.